pertanyaan kenapa orang Kristen tidak mematuhi Alkitab gitu. Maksudnya seperti narasi-narasi yang suka aku dengar di Zakir Naik itu sering banget misalnya. I can tell you brother. Lagi. Please forgive me. Let me tell you. Mirip. You shall not eat. Aduh sudah cukup cosplaynya cukup. Tapi Lagi bulan puasa. Oke, lanjut. Pembelaannya apa? Kenapa orang Kristen makan babi? Kenapa orang Kristen makan babi? Padahal katanya ada larangannya. Iya. Jadi larangannya itu kan kita akan temukan karena Kristen itu keluar dari tradisi Yudaisme. Aha. Itu dulu yang kita harus terima, bahwa tradisi Yudaisme sendiri kan akan punya satu artikulasi tentang their own diet ya, makanan-makanan mereka, apa yang disebut sebagai kosher sama apa yang disebut sebagai najis, atau mungkin dimengerti oleh Muslim sebagai haram, halal ya, tapi bagi orang Yahudi itu kan kosher ya, bisa dimakan dan najis dan nggak boleh dimakan, dan memang babi itu termasuk salah satu diantaranya. Sebenarnya bukan cuma babi doang sih Mel, ada yang lain-lain juga, misalnya yang hidup di air tapi tidak bersisik, itu berarti cumi. Ada juga belut, misalnya lele kalau sekarang ya kan, atau kepiting, udang, itu sebenarnya tidak bisa mereka makan dalam hukum Yudaismenya mereka, gitu. Nah, jadi kalau misalnya alamatnya dialamatkan cuma babi doang, itu kayaknya tidak tidak oke gitu ya. Tapi gue ngerti karena memang yang selalu ngomongin itu kan memang dari perspektif Muslim ya, perspektif Islam yang memang juga mengharamkan babi, begitu kan ya. Jadi makanya itu jadi penekanan. Padahal kalau ngomong unta juga nggak boleh. Unta juga nggak boleh. Tapi pertanyaannya begini, lalu kenapa orang Kristen itu memakannya? Nah sebenarnya kekristenan itu mengalami sebuah proses juga Mel. Ketika memang awal karena memang berasal dari Yudaisme, Yesus dan murid-muridnya kulturnya Yudaisme. Makanya kemudian terjadilah sebuah perjalanan di mana ada sebuah proses tuh. Yesus pernah bilang bahwa apa yang masuk ke dalam mulut bukan itu yang menajiskan. Jadi yang mengharamkan itu, menajiskan itu bukan apa yang masuk ke mulut, tapi apa yang keluar dari mulut. Konteksnya pada waktu itu, kalau gue nggak salah, ahli Taurat dan orang Farisi tanya, kenapa kok murid-murid kamu gak cuci tangan pada waktu makan? Bukan soal babi. Gak cuci tangan pada waktu makan. Jadi karena kan mereka punya hukum, orang Yudaisme itu ketat sekali. Gue pernah punya dosen, dia datang langsung dari Yerusalem, dia ngajarin tentang latar belakang perjanjian lama waktu itu. Dia datang ke tempat seminari gue, sekolah Alkitab gue, yang dia lakukan pertama kali adalah dia pergi ke toko pecah belah. Dia harus beli wajan sendiri, semua peralatan makan sendiri, semuanya harus sendiri. Karena dia tidak mau pakai yang punya kami. Karena dianggap itu tercampur baur tuh. Lagi segitunya. Jadi mereka betul-betul menjaga ininya mereka. Which is itu identitas mereka kan sebagai bangsa Yahudi. Jadi orang sama pada waktu itu untuk mencuci tangan sebelum makan pun itu ketat buat mereka. Makanya Yesus kemudian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Kumaila ini yang kita tahu teman-teman, dia itu bukan seorang debater. Tapi ya demi konten akhirnya membangun sedikit pertanyaan tentang kekristenan. Dia bertanya, kenapa Kristen tidak mengikuti ajaran Alkitab? Dengan alasan Kumaila mengaku daripada apa yang dikatakan oleh Zakir Naik, karena menonton Zakir Naik misalnya. Lalu Bro Andre Tunggal mengatakan, ataupun bukan mengatakan, mengolok-olok ataupun memperagakan Zakir Naik. Seakan-akan apa yang disampaikan oleh Zakir Naik itu tidak benar. Seakan-akan menampilkan muka yang itu Zakir Naik itu nggak usah kamu percaya Kumaila. Itu hanya orang yang sok tahu saja tentang agama saya. Lalu benarkah Zakir Naik itu sok tahu? Mari kita lihat bukti-bukti dan dalil-dalil yang sebenarnya yang dipertanyakan oleh Kumaila dan yang dijawab oleh Andre Tunggal itu hanya narasi ketidakjujuran. Jadi jangan tertipu.
lalu membahas masalah babi. Kumaila juga pernah di dalam channelnya membahas masalah babi. Dan kalian bisa nggak lihat raut wajah Bro Andre Tunggal begitu mengatakan babi itu enak banget. Kumaila seakan-akan menunjukkan wajah yang bahagia, seakan kayak pernah tahu rasanya. Mungkin pernah makan kali, gitu. Tanpa kita perpanjang, kita tampol langsung dengan data-data, teman-teman. Pertama, untuk yang pertama kita bangunkan kerangka berpikirnya dulu, teman-teman. Kita lihat di antara 3 Abrahamik, di mana ini ada Kristen yang di tengah-tengah, di antara Yahudi dan Islam. Di antara Yahudi dan Islam, Yahudi Tuhannya satu dan tidak terbagi, Islam satu dan tidak terbagi. Kristen Tuhannya satu tapi dibagi 3. Satu. Yahudi melarang babi. Islam juga melarang babi. Dan dia halal babi. Filosofi apa yang harus kita dapati daripada skema ini, Bang Taman? Pertama, bahwa ada perintah Tuhan untuk satu wujud larangan agar terjadinya ketaatan. Karena yang namanya dikatakan tunduk dan patuh, taat ataupun tidak, tergantung ada afirmasi larangan ataupun ada afirmasi perintah, ada ataupun tidak. Gini, akan dikatakan taat lalu lintas kalau ada perintah terhadap lalu lintas. Contoh, pakailah helm. Maka kalau tidak pakai berarti tidak patuh. Kedua, jangan menerobos lampu, adanya larangan. Oke, menunjukkan apa? Ini wujud kepatuhan terhadap lalu lintas. Sekarang wujud kepatuhan kepada Tuhan, yaitu Tuhan dengan memberikan perintah dan memberikan larangan. Oke, sekalipun itu menjadi hal yang wajar. Kayak contoh gini, Bang, bisa nggak kita gas motor tembus lampu merah? Bisa. Ya tinggal gas, tembus saja. Tapi ketika ada kekangan larangan, berarti harus ada sesuatu yang ditaati. Sama seperti babi. Bisa nggak, Bang, kita ambil babi, masak, terus makan dan telan? Bisa nggak, jadi masalah. Lalu apa filosofi daripada makan babi sehingga nggak bisa? Larangan. Larangan itu tidak ada pertanyaannya di balik itu. Menunjukkan apa? Ini maunya Allah, ini maunya Tuhan, taati. Itu satu. Untuk menunjukkan apa? Inilah hamba yang patuh. Maka dikatakan patuh, memang konsekuensi logiknya harus diafirmasikan oleh perintah dan diafirmasikan oleh adanya larangan. Tanpa perintah, tanpa larangan, maka tidak ada yang namanya kepatuhan. Oke, umat Yahudi adalah umat yang patuh. Jangan makan babi, mereka tidak. Oke, kemudian bagi Kristen, babi itu halal. Oke, berarti secara tidak langsung mereka menganggap daripada penjabaran Bro Andre Tunggal mungkin ya masalah larangan makan babi itu adat budaya keyahudian, hukum yang dikekang untuk orang Yahudi. Maka selain Yahudi boleh, itu hanya terjadi hukum itu pada Yahudi. Oke, sekarang Abrahamik yang baru lah kita bilang, yang terakhir Islam mengharamkan lagi babi, dan itu untuk umat manusia. Menunjukkan apa? Ada apa dengan yang di tengah-tengah ini? Menunjukkan filosofinya bahwa awalnya dilarang, ada sesuatu yang diubah apa? Firman Tuhan terhadap larangan. Lalu datanglah yang terakhir menerangkan bahwa mereka telah mengubahnya dari sesuatu yang tidak boleh, maka mereka bolehkan. Maka harus munculnya Islam untuk membantapkan ajaran yang pertama. Di mana ajaran yang pertama mengajarkan Tuhan satu, tidak serupa dengan makhluk dan Tuhan bukanlah makhluk. Ketika ajaran ini masuk untuk menceritakan Tuhan adalah berwujud makhluk dan semuanya, itulah tujuan Islam. Apa tujuan Islam? Datang kasih tahu bahwa ajaran sebenarnya dan firman daripada Tuhan, Tuhan bukan makhluk dan tidak mungkin jadi makhluk. Sama seperti halal haram tadi. Seharusnya dipertanyakan nih kepada yang tengah-tengah. Kenapa si tengah-tengah ini berbeda di antara si awal dan si akhir? Maka konsekuensinya si awal adalah ketentuan pertama,
si tengah pengubah ketentuan, si akhir memperbaiki ketentuan tengah agar sesuai dengan ketentuan yang pertama. Oke, itu skema berpikirnya dulu. Lalu bisakah itu dibuktikan Bang Daman? Sangat bisa. Mari kita buktikan. Kita buktikan pertama dari Bible mereka sendiri. Menunjukkan bahwa ada keinginan daripada manusia untuk membangkang Tuhan. Lalu mengubah-ngubah firman Tuhan sesuai apa yang mereka kehendaki dan apa yang mereka inginkan. Coba diperhatikan teman-teman. Belanda menjajah Indonesia. Salah satu misi Belanda yaitu gospel, penginjilan. Maka sistem berpikir dan Tuhan-Tuhan versi gospel akan diinjek ke pemikiran orang Indonesia. Romawi. Mencampuri adat ataupun memasuki adat Bani Israel. Bangsa Roma. Maka sama ketentuannya. Menginjek pemahaman dewa-dewa dan ketentuan dan keinginan mereka kepada Bani Israel. Mana buktinya Bang? Kita buka buktinya ya. Berarti sama. Romawi punya pemahaman terhadap dewa-dewa. Di mana dalam dewa-dewa Yunani itu ada yang nama dewa-dewa Romawi, ada yang namanya persembahan manusia. Persembahan terhadap dewa-dewa, salah satunya seperti dewa Molok misalnya. Oke, persembahan anak manusia ada. Terus memahami bahwa Tuhan itu satu hakikat akan tetapi terbagi, ya, akan tetapi terbagi, itu paganisme Romawi seperti itu. Maka pemahaman-pemahaman situ diinjek termasuk makanan yang paling mereka sukai. Kalau itu diharamkan oleh Tuhan, mereka akan menentang Tuhannya. Oke, kita lihat kesesuaian bagaimana Romawi kuno. Apa yang dimakan oleh Romawi kuno ya, kita lihat. Oke teman-teman, pertama di dalam Yesaya 66:17. Nah kita buka di Yesaya 66:17. Di dalam Yesaya 66:17, mereka menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa. Oke, dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang makan daging babi dan binatang jijik serta tikus, mereka semua akan lenyap sekaligus. Ingat apa Tuhan katakan? Ya. Mereka itu, Romawi itu katanya ya, mereka yang menyembah berhala, paganisme itu, ciri-cirinya apa sih? Mereka mengkuduskan dirinya kepada dewa-dewa. Mereka menyembah dewa-dewa versi mereka. Oke. Dengan mengikuti orang-orang yang ada di tengahnya. Paham maksudnya? Di antara yang mengagungkan dewa-dewa, yang memberikan tumbal-tumbal terhadap dewa-dewa, pasti ada pimpinan kelompok yang mencetuskan hal itu. Ingat. Berarti ada pimpinan kelompok yang mencetuskan hal itu. Oke. Yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Ini menunjukkan apa? Ini orang yang harus kamu hindari. Apa yang orang yang harus kamu hindari? Pertama ciri-ciri yang disebutkan yaitu mereka itu mempersembahkan dirinya kepada dewa-dewa. Pemahaman dewa, di mana pemahaman dewa ini bukan monoteis, tapi politeis. Artinya berpaham Tuhan banyak, di mana Tuhan punya kuasa masing-masing, tapi satu hakikat yaitu Tuhan, gitu. Oke. Sekarang pemahaman politeis ini menjadi virus di dalam monoteis, yaitu dengan terbayang satu adalah tiga. Ajaran siapa itu? Oke, menunjukkan bahwa adanya misi daripada Romawi tadi menginjek pemahaman mereka terhadap Bani Israel berhasil. Apa berhasilnya Bang? Terwujudnya Kristen hari ini. Makanya kan kita heran. Agama Romawi adalah agama lain daripada agama Kristen, bukan agama yang sama. Tapi justru yang menyambut Kristen pertama kali adalah Kaisar Romawi.
Bangunlah semua pemikiran. Kristen bukan ajaran Roma. Roma itu bahkan menyembah kaisarnya seperti dewa. Di mana dalam Roma kuno itu mereka punya yang namanya penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Lalu seperti kita bilang tadi, rentannya mereka akan memasukkan ajaran mereka ke dalam Bani Israel. Setelah dimasukkan ajaran mereka kepada Bani Israel, setelah apa yang mereka mau terwujud, di mana dulu tugas daripada Roma, mereka meng-create patung. Setelah mereka meng-create berhala, mereka agungkan. Setelah mereka agungkan, mereka bahkan sampai menumbalkan. Setelah itu apa? Mereka sembahkan dengan perintah satu orang yang ada di tengah-tengah mereka. Sesuai yang Yesaya sebutkan. Sekarang kita meninjau. Anak manusia, yaitu Yesus, yang esensi sama seperti patung, yaitu sama-sama makhluk, ya, bisa binasa dan bisa dilahirkan. Patung bisa dibuat dan bisa untuk dihancurkan. Di-create-lah dalam satu sosok anak manusia untuk menjadi berhala baru. Selain berhala yang tadi dipandang sebagai patung. Yang ini di-create-lah manusianya jadi berhala. Apa kebiasaan bangsa Romawi, Paman? Kebiasaan daripada bangsa Romawi, lihat ya, kebiasaan daripada bangsa Romawi. Kebiasaan makanan daripada bangsa Romawi. Kita lihat dalam bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia ya. Kita lihat dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. Salah satu makanan yang mereka suka, dormice. Apa itu dormice? Makanan-makanan kesukaan bangsa Romawi. Dormice itulah tikus dormos yang dapat dimakan sangat disukai oleh orang Romawi, sehingga mereka membawa makanan lezat ini dan mereka melakukan di Inggris. Mereka memelihara tikus penghuni pohon ini dalam toples besar yang disebut gilarium, yang dirancang khusus untuk menggemukkan mereka. Tikus-tikus ini diisi, digoreng dan dimakan beserta tulangnya. Dan di beberapa wilayah Kroasia, Slovenia, tikus dormos masih dimakan. Apalagi Paman? Nih, rahim, babat, ambing, otak, buah, zakar, ginjal semuanya dapat ditemukan di piring-piring orang Romawi kuno. Vulva babi betina merupakan makanan lezat yang istimewa. Maka coba lihat, mereka, ada kata mereka dalam ayat ini. Kata mereka menunjukkan apa? Ada satu kaum yang ditunjuk. Menunjukkan apa? Ada satu pemberitahuan Tuhan bahwa ada kaum yang mencampuri Bani Israel. Mereka mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa. Bangun taman-taman dewa, membangun taman-taman berhala, lalu mereka sembahkan. Dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya. Berarti akan ada satu orang yang membuat fatwa, yang membuat hukum, yang membuat pengada-adaan agar hal ini disembah. Dan agar ini menjadi persembahan kalian terhadap dewa. Yang memakan daging babi dan binatang jijik serta tikus. Kita bertanya, ada apa ini penyebutan tikus nih? Ada apa nih disebutnya babi nih? Kenapa nggak babi dan binatang-binatang jijik, binatang-binatang jijik biawak? Ya kan? Tapi kenapa ada tersebut secara eksplisit kata-kata tikus? Untuk menunjukkan apa? Bahwa Romawi kuno gemar makan tikus dan vulva babi. Tuhan, babi itu haram. Disebutkan di dalam Yesaya 65. Ulangan 14:8. Apa yang nggak boleh dimakan? Juga babi hutan karena memang kuku belah. Nah, di sini dibuat babi hutan ya teman-teman. Sebenarnya ini kebohongan. Nah, biar mereka biar ada fatwa makan babi hutan nggak boleh, babi biasa boleh. Coba lihat ini kata-kata ini ya yang sering diartiin. Ya, yang nggak boleh makan tuh babi hutan. Kalau babi biasa boleh, yang nggak babi hutan. Ini khazir. Ya, mereka artikan dengan babi hutan. Coba lihat ayat ini, yang di dalam kuburan dan bermalam di gua-gua dan yang memakan daging babi. Ya, kata-kata daging babi ini nggak babi hutan ya. Kita buka. Khadir juga. Itu menunjukkan apa?
ada pengelabuan makna daripada babi agar sah dimakan. Maka ingat seperti yang saya bilang tadi. Apa yang saya bilang bahwa Romawi datang untuk menginjek ajarannya kepada Bani Israel. Menginjek ajarannya. Oke, berarti ada ajaran yang mereka sukai dan yang mereka mau. Yang sesuai dengan ajaran dewa-dewa mereka. Mereka injek pemahaman tersebut. Mereka suka makan babi, kalau Tuhannya larang makan babi, kita ubah dalil makan babi ini menjadi halal, gimana caranya? Kita fatwakan. Pokoknya mereka percaya Tuhan yang tidak terlihat dan itu satu dan itu bukan berhala. Kita injek pemahaman bahwa Tuhan itu punya kekuatan, ya, punya kekuatan masing-masing dan itu kesatuan, ya. Tapi mereka menyembahnya Tuhan yang tidak terlihat dan sedangkan kita mewujudkan dewa kita dalam patung. Kita injek pemahaman tersebut yang kan patung makhluk nih, maka diinjeklah manusia, dikreatlah manusia jadi Tuhannya dan diberhalakan. Patung tidak pernah ngaku Tuhan, manusia yaitu Yesus juga tidak pernah ngaku Tuhan. Tapi katakan di dalam Yesaya 66 akan ada satu orang, ya, di tengah-tengah mereka yang akan memfatwakan ini. Yang akan memfatwakan Yesus Tuhan, yang akan memfatwakan dan membatalkan segala hukum Tuhan. Ingat, telah disebutkan wanti-wantinya. Wanti-wanti yang bagaimana? Hati-hatilah kalian, ya. Hati-hatilah kalian. Ingat, Romawi yang berada di antara kalian adalah Romawi-Romawi yang membangkang terhadap perintahku. Maka jangan heran kalau nanti di kitab-kitab kalian banyak perintah-perintahku yang akan dilanggar. Kebiasaan mereka menyembah dewa-dewa yang mereka yakini bahwa adanya kekuatan di balik dewa-dewa dengan satu hakikat ataupun esensi yang disebut Tuhan. Dan dengan ada yang namanya barang-barang yang haram kemudian mereka halalkan seperti tikus dan vulva babi yang sangat disukai oleh Romawi kuno yang kemudian itu akan menjarah ke dalam Bible. Bagaimana arti menjarah ke dalam Bible, Bang Daman? Menjarah ke dalam Bible, di dalam Bible kan diharamkan babi. Matius 7, Yesus ngomong, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Taurat, kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menegakkannya, melainkan untuk menggenapinya. Mungkin tertipu dengan kata menggenapi. Kita lihat definisi daripada kata menggenapi. Kata-kata menggenapi definisi satu-satunya memenuhi sepenuhnya. Oke, memenuhi, membuat penuh, menyelesaikan. Untuk menunjukkan apa? Dari segi definisi ini, kira-kira arti hukum Taurat batal di mana? Dari kata-kata Yesus bahwa dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dari definisi menggenapi ini, yang mana kira-kira datang sehingga hukum Taurat dan segala yang berlaku terhadap orang Yahudi di Taurat tidak berlaku lagi, itu dari mana kira-kira? Tidak ada. Terus di ayat selanjutnya kita lihat Yesus bilang apa? Yesus berbicara, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota dan satu titik pun tidak akan ditiadakan daripada hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi udah lenyap belum? Belum. Yang kita duduki sekarang apa? Langit dan bumi. Hukum Taurat termasuk jangan makan babi sudah lenyap belum? Belum. Masih berlaku belum? Masih berlaku. Karena tadi dijajah oleh bangsa Romawi yang gemar memakan babi dan binatang jijik serta tikus kesukaan mereka, maka diinjeklah pemikiran Efesus 2:15. Sebab dengan matinya dia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Lihat, Yesus bilang langit dan bumi kalau belum lenyap, hukum Taurat tidak akan lenyap. Paham maksud saya? Apa kata di Yesaya 66? Dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya. Mereka akan percaya ajaran itu dan mengabaikan ajaran yang sebenarnya dengan mengikuti satu orang yang ada di tengahnya. Siapa teman-teman? Kira-kira Efesus siapa ini teman-teman? Yang Efesus dikenal dengan siapa ya teman-teman? Dengan Paulus. Apa kata Yesaya 66?
dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya. Berarti semua dalil yang difatwakan oleh Yesus bahwa babi itu halal dan segala ketentuan Tuhan itu benar adanya dan jangan engkau langgar, kemudian mereka berani langgar hanya karena kata-kata satu orang. Sekarang kita lihat lagi teman-teman. Makanya yang tadi kita beritahukan, karena yang kita beritahukan tadi apa? Bahwa seharusnya Kristen itu bertanya. Apa yang dipertanyakan oleh Kristen? Agama gua ada di tengah-tengah. Sebelum itu ada Yahudi, setelah itu ada Islam. Semua kakeknya satu, Abraham. Oke, Kristen halal babi itu. Kristen 3 dalam 1 Tuhannya. Yahudi 1 doang dan bukan makhluk Tuhan. Islam 1 doang dan bukan makhluk. Menunjukkan apa? Kenapa yang di tengah aneh? Menunjukkan apa? Bahwa ini fatwa sebenarnya, yang ini merubahnya, yang ini memberitahukan kembali bahwa ini salah. Maka benarlah Tuhan dengan segala firman-Nya di dalam Al-Quran. Nah, sekarang yang kita aneh daripada pertemuan daripada Humaila dan Andri Tunggal. Apa yang aneh Bang Daman? Yang anehnya ketika diberitahukan enaknya daging babi oleh oleh Andri Tunggal, Humaila agak tersenyum tipis-tipis seakan kayak tahu rasanya. Wajar, tahu nggak? Karena dia pernah bikin video yang seperti ini. Di mana videonya kenapa daging babi haram? Kenapa babi haram kata dia. Nah, di dalam podcastnya kita lihat. Di teksnya haram mutlak, ya udah hukumnya haram, gak ada lagi ruang perdebatan. Teksnya itu ada di Al-Baqarah ayat 103. Bunyinya innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Artinya sesungguhnya haram buat kamu makan bangkai, darah, daging babi dan daging ternak yang disembelih selain dengan nama Allah. Nah, di ayat ini kata daging babi disejajarin nih sama bangkai dan darah. Iya, kayak separah itu. Di Quran ada 4 ayat yang mengharamkan babi yang kurang lebih maknanya kayak yang tadi ya. Terus biasanya di akhir ayatnya tuh dikasih disclaimer kalau darurat nggak apa-apa makan babi. Dalam Islam babi selain haram dimakan, babi juga najis untuk disentuh. Artinya kalau kesentuh harus cuci tangan. Cuci tangannya harus 7 kali plus pakai sabun karena babi masuk kategori najis berat. Klasifikasi najis nih ada 3 dan babi masuk ke kategori najis berat. Yang 2 lainnya tuh sedang dan ringan. Yang masuk kategori najis berat itu anjing sama babi. Padahal darah, nanah, kotoran hewan dan manusia itu masuk ke kategori najis sedang. Loh kok bisa ya anjing dan babi najisnya spesial gitu. Nah, kayaknya mengenai najisnya babi akan kubahas kapan-kapan ya. Sekalian kalau nanti aku bahas anjing. Intinya babi itu selain gak boleh dimakan, gak boleh dipegang juga. Boleh sih dipegang, tapi ya harus cuci tangan yang banyak. Sekarang kembali lagi ke alasan kenapa gak boleh maem babi. Biasanya kalau ada pertanyaan nih, kenapa sih nggak boleh makan babi? Kenapa sih babi haram? Biasanya kita dikasih penjelasan itu dengan alasan kesehatan. Oh, soalnya babi itu kotor, bawa penyakit, soalnya ada cacing-cacing gitu. Sebelum Renaissance, emang alasan yang populer untuk merasionalisasi keharaman babi itu dengan ngejudge kalau babi itu kotor. Kandangnya kotor, terus makannya juga makan kotoran. Nah, the thing is, babi doang nih yang dijudge kayak gini. Sapi, kambing, ayam, kalau lapar juga kan makan kotoran. Nah, dari video ini kita bisa lihat bagaimana dia membela hak asasi babi. Dimana dia nggak setuju banget nih babi diharamin. Kenapa teman-teman? Kenapa? Lu udah pernah nyoba babi? Mana tahu udah nyoba enak, wah gua kagak setuju nih babi diharamin. Gua makan enak banget gitu kan. Ya kan? Kita nggak tahu gitu. Yang kamu harus tahu dalam Islam, esensinya itu satu. Adanya perintah taat, kalau dilarang tinggalkan. Karena seperti kita bilang tadi, tidak akan dikatakan taat kalau tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Ada perintah, ada larangan, maka taati. Dan fungsinya difatwakan kembali di dalam Al-Quran untuk menunjukkan apa? Ada ajaran sebelum Al-Quran yang merubah firman Tuhan. Yang mengatakan bahwa babi itu ya silahkan makan. Bukan apa yang masuk ke mulutmu yang menjadi haram, tapi yang keluar dari mulutmu. Jadi ibaratnya kalau kita berpikir, kalau kita makan babi nggak haram, kalau kita memuntahkan babi haram. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk menunjukkan ini seperti yang dikatakan tadi,
kalau kita menyentuh babi ataupun kan Andri Tunggal tadi dalam pembicaraan dengan Kumaila juga mengatakan itu orang Yahudi ya, kalau kalian main di sana itu sampai dicuci kualinya tuh kalau kita tahu kita Kristen, gitu ya kan. Orang Islam pun sama, ya. Begitu apa namanya tuh di panci bekas babi dimasak, nah itu makanan yang dihidangkan kepada kami tidak boleh kami makan, juga haram, dan haram disebut dengan najis mughalladah, najis yang berat. Kenapa serasis itu sama babi Bang Daman? Ya karena perintah Tuhan. Tuhannya bilang gitu. Oh Kristen nggak kayak gitu Bang Daman. Siapa bilang? Kristen juga kayak gitu. Mana buktinya? Kasih nampak. Nih, Yesaya 654 yang duduk di kuburan dan rumah najis yang ada dalam kualinya. Tuh. Di kuali aja najis. Maka kualinya harus dicuci. Oke. Nah, jadi menunjukkan apa? Di konsekuensi awal sudah sama. Di era Yahudi, babi najis, kuali yang masak babi juga ikut najis. Di era Kristen, babi halal, makanlah. Kalau bisa masak satu kuali. Di era Islam membenarkan kembali ajaran yang telah mereka ubah, mengikuti hawa nafsu bangsa Romawi. Babi najis dan kuali bekas babi dimasak juga ikut najis. Seperti itu teman-teman ya penjelasannya tentang video reaction kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah hadir di Mantiki Reaction teman-teman ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Orang yang tertipu, yang paling tertipu, bodoh selagi lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan.